Bolehkah orang Kristen berutang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka saudara masih ikuti penjelasan saya dari awal. Mari kita bahas. Sebagai hamba Tuhan, menganggap berutang merupakan sebuah dosa. Hal ini lebih banyak dikaitkan dengan motivasi di balik tindakan berutang itu sendiri, yaitu tidak mau mengandalkan Allah atau tidak mau mengandalkan Tuhan. Lalu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dia mengandalkan pinjaman atau utang. Tapi pertanyaannya, benarkah orang Kristen tidak boleh berutang? Atau pertanyaan berikutnya adalah, bolehkah orang Kristen berutang? Alkitab beberapa kali menyinggung tentang utang. Allah mengatur pemberi utang tidak membebankan bunga kepada orang lain yang miskin. Keluaran 22 ayat ke-25. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Pada tahun ke-7, utang-utang itu harus dihapuskan. Ulangan 15 ayat ke-9 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan utang. Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Lihat, Amsal 19 ayat ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Lihat, Allah sendiri berutang kepada kita tatkala kita menaruh belas kasihan kepada orang-orang miskin. Paulus bahkan beberapa kali menggunakan metafora tentang utang ini untuk menjelaskan beberapa aspek dalam pelayanannya. Roma 1 ayat ke-14 dikatakan, aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang-orang tidak terpelajar. Filipi 4 ayat ke-15 dikatakan, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Jadi, secara umum, tindakan berutang pada dirinya sendiri tidaklah salah. Walaupun demikian, Alkitab juga memberikan beberapa peringatan kepada orang-orang yang berutang. Orang yang berutang akan dikuasai oleh si pemberi utang. Amsal 22 ayat ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berutang menjadi budak dari yang menghutangi. Kita dilarang untuk sembarangan menjadi penjamin utang juga. Amsal 22 ayat ke-26. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung utang. Nah, kita dilarang loh berutang apa-apa kepada siapapun. Sebaliknya harus saling mengasihi. So hati-hati, apalagi kalau sampai terjebak dalam pinjaman online atau pinjaman dengan rentenir dengan bunga yang sangat tinggi, maka hidup saudara akan dikejar-kejar oleh penagih utang. Dan nantinya bagaimana caranya melunasi utang, sedangkan pendapatan Anda belum tentu bisa mengcover itu. Maka hidup saudara menjadi tidak tenang. Roma 13 ayat ke-8 dikatakan, janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. So pertanyaannya, bolehkah orang Kristen berutang? Nah, berdasarkan penjelasan semua ini, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa orang Kristen boleh saja berutang. Tapi berutang bukanlah pilihan yang ideal. Kita seharusnya bekerja keras dan berdoa, berjuang dengan tangan kita, supaya kita dapat memberkati dan membantu orang lain. Ada amin. Bagaimanapun, dalam kasus-kasus tertentu yang tidak terelakkan, yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, dan bahkan yang melampaui kekuatan kita, berutang tetap diperbolehkan. Misalnya, kita mengalami kecelakaan ataupun sakit penyakit yang memaksa kita mengeluarkan biaya yang melebihi pendapatan kita. Nah, bagaimanapun, hal ini semua harus tetap menjadi alternatif yang terakhir. Ketika seorang percaya sedang mengalami musibah, seyogianya saudara-saudara seiman yang lain turut meringankan beban itu, sehingga orang itu tidak perlu berutang. Dari pihak keluarga juga seharusnya berpartisipasi dalam kesulitan itu. Nah, poin penting dalam keseluruhan pembahasan ini adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan hidup dan keinginan hidup. Berutang untuk hal-hal yang bukan merupakan kebutuhan hidup adalah salah. Keinginan hidup mewah dan akibat gaya hidup konsumtif yang pada akhirnya membuat seseorang terjebak dalam berbagai utang dan jelas itu salah.
Kebiasaan berutang juga dosa. Berutang karena tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh juga bukan gaya hidup Kristiani. Nah, sebagai penutup, pada saat kita berutang, terutama yang mendekati atau yang melampaui kemampuan kita untuk membayarnya, maka ini hal akan membuat kita kehilangan beberapa kebebasan yang penting. Yang pertama, kebebasan untuk memberi kepada orang lain. Jika beban utang cukup besar untuk kita, maka kita sulit untuk memikirkan kebutuhan orang lain. Yang kedua, kebebasan untuk mengatur masa depan. Kita akan terpaku pada pelunasan utang-utang kita saja dan lalai dalam membuat perencanaan hidup yang lebih baik. Yang ketiga, kebebasan untuk menikmati kedamaian. Utang membuat kita kehilangan sukacita hidup. Ulangan 15 ayat 6 dikatakan, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Katakan amin. Marilah kita bertekad untuk hidup lebih sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya juga bekerja lebih keras atas apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan hanya untuk kebutuhan hidup kita, tapi supaya kita bisa berbagi kepada orang lain. Berutang adalah alternatif terakhir dalam situasi yang memang tidak terelakkan. Ayo, bangkitlah saudaraku dan jadilah pemenang. Anak Tuhan memberikan pinjaman dan bukan meminta pinjaman. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.